Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang ke-13 di bulan suci Ramadan ini, insyaallah yang akan mendapatkan amanah atau ceramah subuh yaitu Al-Ustaz Abu Reza LC dari Jakarta. Kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Saya keberatan. Nama saya bagus-bagus dipakaikan LC. Jangan. Kalau LC ini mulia, harusnya Rasulullah juga pakai LC. Jadi tolong dicoret saja LC itu. Masa agama pakai SKS diujikan 150 SKS terus jadi MA, jadi master, jadi doktor. Sedangkan ilmu Allah ini apabila seluruh lautan dijadikan tinta, seluruh pohon dijadikan pena, tidak akan habis. Masa saya cuma jadi LC? Jangan melakukan kebatilan lagi. Kita sudah tahu agama ini hebat, Allah itu hebat. Yang maha pintar adalah Allah. Dan jangan cari kehormatan dari agama. Mari kita mulai. Ini kelihatannya bahwa Bapak semangat ini. Di pagi hari ini. Tapi saya menghargai waktu Bapak-Bapak. Saya cuma akan ceramah mungkin sekitar 5 detik saja. Cuma karena pembicaraan ini pembicaraan akhirat, maka saya akan berbicara 5 detik akhirat. Sedangkan di akhirat itu al-yaum kana miqdaruhu alfasanah. 1 hari 1000 tahun. Jadi 5 detiknya hitung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi rafa'a ramza. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladhi hamala ramza. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي سقيا وإني خفت الموالي من ورائي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى آخر الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم Budi al-Islam gariban fasayakunu gariban inda akhir zaman. Tuba lil ghuraba. Kama jaa fil hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini agama akan menjadi asing. Akan menjadi aneh. Kalau ada yang ceramah tidak mau pakai titel, jadi aneh. Padahal Rasulullah dulu ceramah tidak pakai titel.
Abu Bakar tidak pakai titel dan tidak pernah kuliah. Karena waktu itu belum ada UIN. Umar tidak pernah bangku kuliah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana nabiyan min ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelah aku, tuh Umar orangnya. Terus kita sama-sama tahu, ketika Islam 2/3 dunia dikuasai, seluruh raja-raja dunia mencari khalifahnya. Mana raja di raja kita? Mereka datang ke Madinah. Mana raja di raja kami? Mana raja di raja kami? Satu orang sahabat kasih tahu, kalian mau cari siapa? Raja di raja kami. Raja yang agung, Umar bin Khattab. Ditariknya raja-raja ini. Tuh lihat khalifah kamu. Raja kalian itu lihat. Umar lagi tidur di bawah pohon. Dari pelajaran ini, mencari kemuliaan tidak bisa dengan cara dunia. Mencari kemuliaan harus dengan cara Allah. Siapa yang paling kenal dengan Allah, dia paling mulia. Hari ini umat di seluruh dunia mencari-cari kemuliaan dari cara-cara dunia. Cara-cara orang kafir diikut-ikut. Kenapa kita tidak polos saja ikut cara Rasulullah SAW? Siap? Siap? Kita tiru cara Rasulullah. Kita ikut saja cara Rasulullah. Beragama dengan rendah hati. Beragama dengan tawadu. Maka saya menolak. Jangan dipanggil-panggil LC saya. Terlalu rendah. Kalau orang setiap malam bisa mimpi ketemu Rasulullah, itu baru orang berilmu. Kalau orang bisa tahajud setiap malam nangis kepada Allah, itu baru orang berilmu. Kalau orang bisa menghabiskan hartanya di jalan Allah, itu baru orang berilmu. Jangan dibalik-balik agama. Sudah cukup agama jadi main-main. Ini orang Bugis terkenal ini. Orang Bugis ini pelayar sejati. Maka mulai sekarang orang Bugis niat berlayar, sampaikan agama ke seluruh dunia. Insya Allah. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan anak adalah pembicaraan iman. Mari kita bicara iman. Orang tidak bisa masuk surga tanpa iman. Satu jamaah datang dari negeri jauh. Datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah. Kami sudah Islamkan negara itu ya Rasulullah. Rasulullah berpaling, Pak. Mukanya masam. Rasulullah tidak tengok, mukanya masam. Ternyata sikap Rasulullah disetujui Allah, turun ayat. Wa minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang minta dunia, di antara kalian ada yang minta akhirat. Lalu sahabat-sahabat protes, ya Rasulullah, bagaimana kami minta dunia sedangkan kami masih miskin? Kami miskin, makan pagi siang tidak. Lalu bagaimana kami minta dunia? Apa kata Rasulullah? Minta pengakuan dari agama, minta penghormatan dari agama, itu termasuk cinta dunia. Maka bapak-bapak sudah berjalan dalam usaha agama, jangan minta pengakuan, jangan minta kehormatan. Nanti minta yang asli saja, kehormatan surga. La ilaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan gampang-gampanglah menangis. Agama ini masalah rasa. Di awal juz keberapa itu? Juz ke-6 apa juz ke-7 itu? Sampai Allah panggil Rasulullah. Allah katakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Hai Muhammad, lihat sahabat-sahabatmu itu.
Datang kabar dari Allah kepadamu. Mereka nangis. Mereka banjir air matanya. Mimmarofu minal haq. Karena mereka tahu yang hak. Jadi dalam kehidupan dunia ini banyak menangis. Jangan banyak tertawa. Coba belajar jadi pesakitan. Coba kalau bapak besok mau dihukum gantung. Hari ini satu keluarga nangis semua. Belajar tidak cinta dunia. Coba kalau bapak besok dihukum mati. Hari ini istri yang cantik jadi jelek. Rumah yang mewah jadi menjengkelkan. Kenapa? Karena besok mau mati. Maka belajarlah kita cinta mati. Bagaimana sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat ini jumlahnya sedikit. Di depannya pasukan puluhan ribu. Sahabat cuma berapa ribu. Tapi apa mereka katakan kepada musuhnya? Sudah jelas jumlahnya sedikit. Kalau dihajar musuh, habis. Dan pasti mati. Tapi keyakinan mereka berbeda. Apa? Satu orang bangun berdiri. Dia bilang apa? Inna ma'iyya a'ammatun yuhibbun al-maut. Kamu a'ammatun yuhibbun al-khamra. Bersama kami orang-orang yang cinta mati. Lebih kaummu cinta khamar. Kami mabuk kepada mati. Mabuk kepada akhirat. Sebagaimana kalian mabuk kepada khamar. Maka orang kalau cinta hidup, cinta dunia, susah dia mengamalkan agama. Orang cinta dunia, susah mengamalkan agama. Tapi kalau orang cinta mati, dia mudah mengamalkan agama. Karena hari-hari yang dipikirnya mati. Hari ini orang-orang tidak tahu diri. Bahkan seminggu lagi mau mati, belum cinta juga kepada mati. Hari ini orang-orang ini tidak tahu diri. Sore mau mati, hari ini masih pikir dunia. Tidak pikir mati. Siapa yang mau pikir mati? Coba tunjuk tangannya, siapa yang mau pikir mati? Nggak ada yang mau pikir mati. Semua mau pikir dunia. Siapa mau pikir mati? Kita cinta mati, Pak. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah, dia cinta mati. Kematian bagi mereka bukan apa-apa, pesta. Tapi bagi orang-orang munafik, mati ini penderitaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus hidup dalam amalan dakwah. Dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Karena ini kita kalau cerdas, Pak. Allah punya sifat Rahman. Setiap nabi diutus Rahmannya Allah ini bukan mikirin cuman perut, Pak. Rahmaniyatnya manusia itu mikirnya cuma perut. Rahmaniyatnya Allah, umat ini dipikir bagaimana umat ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam lagi. Rahmaniyat kita ini cuma sampai perut sama sampai urusan mati aja. Tapi rahmaniyatnya Allah ini sampai ke kuburan, sampai ke alam akhirat, sampai titian sirat, bagaimana Allah orang selamat. Ini rahmaniyatnya Allah. Kalau kita kasihan sama anak, sebatas terlalu rendah kita kasihan sama anak. Batasannya cuman bagaimana anak saya dapat titel, bagaimana anak saya jadi orang, bagaimana anak saya punya penghasilan. Begitu dapat penghasilan, bapaknya mati, dia panggil orang, sini. Bapak saya mati tuh, tolong mandikan ya. Sekalian sholatin, nih duitnya nih. Betul, Pak? Tapi anak-anak beriman, begitu bapaknya meninggal, dia langsung ambil wudhu. Dia nangis, dia sholat hajat, ya Allah. Ampunilah orang tuaku, ya Allah. Jadi kalau anak-anak nggak beriman bukan salah dia. Salah siapa, Pak? Salah RT. Salah lurah, salah bupati, salah bapak sendiri.
Ibu-ibu juga, dia lebih senang kalau anaknya jadi orang. Anak saya sudah jadi dokter, sambil monyong-monyong mulutnya. Jadi dokter. Pernah nggak bapak sama ibu bangga? Alhamdulillah, anak saya setiap malam sudah tahajud. Sambil keluar air mata. Alhamdulillah, anak saya sudah tahajud. Pernah nggak terpikir begitu? Maka wajar balasannya. Saya pernah menghadiri takziah ke rumah kawan saya. Bapaknya jaksa. Saya takziah. Ibunya meninggal di rumah sakit. Begitu jenazah ibunya datang, anaknya yang doktor, yang insinyur, semua menyingkir ketakutan lihat jenazah. Akhirnya saya dengan kawan saya gotong berdua. Udah gitu saya kasih tahu, nah, yang diurus ibu ini kalian. Maka kalian berbaktilah. Ambil wudhu, baca Quran. Hibur ibumu. Dia marah. Ustaz, jangan ikut campur katanya. Jangan ikut campur. Udah ada yang ngurus, Ustaz tenang. Lengkap Ustaz. Sama doa-doanya panjang-panjang, Ustaz tenang. Rupanya udah bayar dia. Dia telepon lagi di depan saya dengan sombong. Yang ditelepon Ustadz lagi. Jadi rupanya masih banyak Ustadz kurang ajar ini. Ustadz, tolong ya, ibu saya ini. Kapannya yang bagus, kainnya kain yang bagus. Emangnya pengaruhnya apa dengan akhirat kain bagus? Nanti kapan-kapan jangan-jangan nih pejabat-pejabat ini kalau mati minta pakai batik supaya mahal. Nggak ada kaitan dengan akhirat. Ustadz, tolong ya, kain kapan yang bagus Ustadz. Ini ibu saya Ustadz. Ngaku ibunya, ngaji aja nggak mau. Begitu giliran dimandikan, saya kesel Pak. Ibu ini ngurusi kalian, nyebok kalian dicebokin sama ibu ini. Apa balas jasa kalian? Kenapa kalian nggak mau cebokin ibu kalian? Terakhir, kalian mandikan. Ustadz, tolong Ustadz. Ini sudah selesai urusan Ustadz. Kami bayar 17 juta katanya. Maka saya kalau ceramah di Jakarta saya bilang yayasan kematian bubar. Bubarkan itu. Itu menghilangkan bakti anak kepada orang tua. Dengan sombong dia bilang saya sudah bayar 17 juta Ustadz. Ustadz, jangan lupa sekalian doanya Ustadz. Doa dipesan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ini sedang pelatihan ini. Sudah bagus. Pelatihan 3 hari. Ini pelatihan 3 hari bagus. Ini Minhajun Nubuwah namanya. Minhajun Nubuwah. Rasa cinta kita kepada Allah ini kan semakin habis. Umat ini rasa cintanya semakin habis. Tidak terkesan lagi kepada agama. Maka ini amalan-amalan yang hebat ini. Nabi Zakaria itu Pak dikasih rumus 3 hari. Kaf ha ya ain shad. Biasanya ayat-ayat Quran kalau pakai kaf ha ya ain shad nun alif lam mim, ini pasti beritanya hebat. Berita mukjizat. Makanya rupanya cerita Nabi Zakaria ini mau dikasih mukjizat, sudah mandul dia. Mandul 720 tahun hidup, mandul, istrinya mandul. Nabi Zakaria doa setiap hari sampai doanya memelas, malaikat ikut nangis. Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Tuhanku, tulang-tulangku sudah rapuh, wasta'ala rasul saiba, rambutku sudah bernyala-nyala dengan uban, walam akum bidu'aika rabbi taqiya. 700 tahun saya belum bosan doa kepada Engkau ya Allah. 700 tahun doa belum bosan. Ini anaknya baru disuruh sholat sekali bosan. Udah capek Pak saya Pak ngasih tahu anak saya. Capek. Nabi Zakaria 700 tahun doa supaya punya anak. Dan bukan cuma anak. Yang diminta apa?
Yarisuni waris min ali Yaqub, anak yang mewarisi kerja Nabi. Yang diminta apa, Pak? Anak yang mewarisi kerja Nabi, bukan cuma ibadah. Orang ibadah biasanya sombong, nggak mikirin orang. Tapi kalau dai mikirin orang, ibadahnya rajin, mikirin orang. Kalau ahli ibadah biasanya nggak mikirin orang. Bodoh amat, yang penting saya masuk surga. Tapi kalau dai orang dipikir. Makanya bapak ini pelatihan jadi dai. Dai ini bukan penceramah, Pak. Dai ini ngajak manusia untuk cinta kepada Allah. Kenapa ini dai harus dilatih? Rupanya tradisi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi-nabi itu putus. Padahal Allah punya kasih sayang. Satu nabi meninggal, kirim nabi lagi. Saking sayangnya sama umat. Satu nabi meninggal, kirim nabi lagi. Satu nabi meninggal, kirim nabi lagi. Begitu zaman Rasulullah, Allah segel. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman. Nabi ditutup. Maka malaikat semua protes, ya Allah. Apakah kasih sayangmu sudah habis, ya Allah? Kalau Nabi meninggal, siapa yang mendakwah ini umat ini? Jawabannya apa? Rupanya Allah siapkan pelantikan, bukan satu nabi, bukan dua nabi. Kuntum khaira ummatin nukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Rupanya nabi boleh mati, dakwah tidak boleh mati. Nabi boleh mati, Rasul boleh mati, dakwah tidak boleh mati. Ini jawabannya. Kalimatnya pakai kun, Pak. Kuntum. Kita sudah belajar nafi isbat. Surat Yasin kalau bilang kun. Terus fayakun. Jadi, maka jadilah. Imam Baidawi mengatakan, kalau Allah bilang kun, fayakun, maka jadilah. La tajir wa la tabdil. Tidak ada robah, tidak ada ganti. Tetap jadi. Tidak bisa ditawar. Maka umat Islam itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Kuntum khaira ummah. Kalian sudah dijadikan umat terbaik. Karena kenapa umat terbaik? Ini berkaitan dengan kenabian yang putus. Artinya, nabi-nabi putus, agama nggak ada yang bawa lagi. Siapa? Diserahkan siapa ini agama? Umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Anak kecil juga tahu ukhrijat itu dikeluarkan, Pak, untuk manusia, dikeluarkan pada manusia. Dikeluarkan kepada manusia di seluruh dunia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Dakwah, amar ma'ruf nahi. Karena dakwah ini ditinggalkan oleh umat Islam, terjadilah kehancuran-kehancuran. Kehancuran yang paling kentara hari ini. Bapak jangan mikir tenang-tenang saja. Tidak ada dakwah juga tenang. Kami bisa panggil penceramah setiap minggu. Pengajian setiap minggu. Apa yang terjadi? Bapak-bapak nggak tahu lagi Fatihah itu bisa menyembuhkan. Umat hari ini tidak tahu lagi agama ini hebat. Umat tidak tahu lagi kalimat la ilaha illallah mampu membongkar pintu langit. Umat tidak tahu lagi apabila dia sering memakai sunnah 24 jam, maka dia akan bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Habis itu sudah tidak paham, merasa paham. Saya sudah ngaji, kitab saya banyak. Ini bukan perkara kitab. Ini perkara hubungan dengan Allah yang semakin buruk. Tangisan-tangisan malam sudah tidak terdengar lagi. Di zaman Nabi setiap malam, setiap rumah mengeluarkan rintihan tangisan. Semua tahajud. Sahabat-sahabat semua tahajud. Rumah-rumah mereka riuh dengan rintihan. Ya Allah, Allahumma hidayah ya Allah.
Insya Allah semuanya nanti dapat hidayah ya. Maka bapak-bapak ini sudah dilantik menjadi khairu ummah. Jadi Pak Bupati ini benar dibikin pelatihan dakwah. Karena semenjak zaman wali-wali, umat ini sudah malas dakwah. Demennya duduk-duduk dengerin ngaji. Dakwah tidak dilakukan. Pak, saya kasih tahu Pak. Allah kalau sudah kasih beban dakwah, Nabi Yunus dikasih beban dakwah, ditinggalkan cuma 1 hari, apa yang terjadi? Dimakan ikan paus. Bapak-bapak sudah dilantik menjadi dai-dai, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sudah berapa lama dakwah ini ditinggal di kampung kita ini? Dan jangan lupa, Bapak bukan nabi. Nabi saja, orang paling tersayang, meninggalkan 1 hari dakwah masuk perut ikan. Apalagi kita, Pak. Meninggalkan dakwah seperti apa? Maka dia muliakan Allah Subhanahu wa taala terus tidak bisa bilang orang, "Ya Allah, saya mau jadi umat biasa saja, saya nggak mau umat terbaik." Oh, tidak bisa, Pak. Setelah pelantikan ini sama dengan penutupannya. Penutupan Nabi tidak bisa ditawar. Nabi sudah ditutup, tidak akan ada Nabi lagi. Maka pelantikan umat ini tidak bisa ditawar. Karena menggantikan kerja Nabi. Maka agama ini di Indonesia masih berharga ketika zaman wali-wali. Karena mereka semua berjuang keluar di jalan Allah. Setelah kesini orang udah pada malas. Ditambah banyak lagi orang-orang menawarkan jasa. Sudah tenang aja, nggak dakwah juga. Saya bisa datang. Tolong siapkan transportnya. Tidak bisa begitu. Pembukaannya sama dengan penutupannya. Penutupan itu haram digantikan dengan pembukaan. Sebagaimana pembukaan haram digantikan dengan penutupan. Paham, Pak? Nabi ditutup, haram dibuka lagi. Dan umat ini dibuka menjadi dai, haram ditutup lagi. Sampai hari kiamat. Inilah kasih sayang Allah. Karena Allah sayang sama umat. Jadi bapak-bapak nggak boleh kerja melulu. Wah, ini kerja melulu. Bagi juga untuk Allah dong. Bagi juga untuk urusan agama. Wah, sekarang marah. Wah, Ustadz bisa aja, saya kan kerja seminggu. Oh, iya sekarang bisa marah. Nanti di kuburan lihat. Di kuburan nanti kita lihat. Orang sekarang bisa bilang dunia akhirat harus berimbang, Pak. Oke, kalau berimbang oke. Berarti seminggu untuk dunia, seminggu untuk akhirat. Jangan bohongin Allah dengan kata-kata dusta. Jadi sebetulnya kita ini nggak ada yang bikin perimbangan, nggak ada. Bohong. Ustadz, nggak bisa begitu Ustadz. Dunia akhirat harus berimbang. Apa yang berimbang? Saya tanya yang berimbang apa? Di depan sampah komputer kita bisa berjam-jam. Di depan Quran baru 15 menit sudah pegel kita. Mana yang berimbang? Kita ini sedang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karena kunci agamanya ini. Saya sudah teliti, Pak. Mungkin kalau saya di perguruan tinggi saya sudah diangkat jadi doktor honoris causa. Saya sudah teliti, Pak. Ternyata orang yang pergi dakwah, ternyata cuma dakwah yang menaikkan iman, nggak ada lain. Saya ini lulusan Saudi Arabia, Pak. Pulang dari sono ke masjid nggak kuat. Nggak kuat. Karena ilmu tidak menaikkan iman. Korban menaikkan iman. Korban menaikkan iman. Maka bapak harus korban keluar dari jalan Allah baru iman naik. Nggak cukup dengan pelantikan ini. Nggak cukup dengan pelantikan ini. Nabi ajak sahabat-sahabatnya pergi haji wada. Nih, tolong diperhatikan nih Pak. Kenapa di Indonesia dulu wali-wali mengajak murid-muridnya dakwah ke seluruh Indonesia? Karena itu kewajiban.
Nggak cukup dengan pelantikan, Nabi ajak sahabat-sahabat pergi haji ke Mekah. Dan ada perjanjian. Allah sudah kabarin kepada Nabi akan diturunkan ayat pamungkas, ayat penyempurna. Ayat terakhir akan diturunkan. Akhirnya Nabi dengan seluruh sahabat 124.000 pergi ke Mekah. Begitu sampai Mekah, tawaf. Sudah tawaf, Jibril turun. Begitu Jibril turun, ditolak oleh Rasulullah SAW. Jibril, la, mahuna, tidak di sini. Tempatnya bukan di sini. Orang-orang kaget. Kenapa ini ayat terakhir tidak boleh turun di Mekah? Padahal Mekah tempat suci. Semua amalan dikalikan 100.000. Tapi ditolak oleh Rasulullah. No Jibril, no. Kalau pakai bahasa Inggris, no Jibril. Keep silent, stop. Akhirnya Jibril ngambang di atas Ka'bah itu. Stop. Nggak berani turun. Begitu sudah selesai haji, sudah selesai ibadah, sahabat digiring ke Arafah. Jadi sekarang orang-orang haji kan ada Arafah ya. Cuman Arafahnya ini dipotong. Arafahnya dipotong. Digiring ke Arafah itu tujuannya apa? Di lapangan panas. Supaya dikasih panas. Dikasih jazbah. Dikasih semangat. Dibakar kah? Sahabat-sahabat dibakar di lapangan. Bahkan haji kata Rasulullah, la hajja illa bil Arafah. Betul? Tidak ada haji tanpa Arafah. Tidak ada haji tanpa Arafah. Betul Pak? Rupanya kenapa tidak ada haji tanpa Arafah? Di tempat pembakaran inilah Rasulullah ingin mereka tugasnya dilakukan. Umat ini melakukan tugasnya. Maka 124.000 kumpul di Arafah, mendengarkan bayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sudah kumpul di Arafah, Jibril dikontak oleh Rasulullah. Bukan pakai handphone Pak kontaknya. Rasulullah cuma mandang ke atas, wahai Jibril anzil ilaina, wahai Jibril anzil ilaina, wahai Jibril turunlah kepada kami. Maka Jibril turun. Begitu Jibril turun, ayat terakhir baru disampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini kuncinya kenapa Allah enggak redha dengan keislaman kita. Karena tugas ditinggalkan. Allah enggak ridho dengan keislaman kita. Kita ibadah, tetangga enggak ibadah, diam saja. Allah enggak ridho. Makanya lihat ayat terakhir ini hebat sekali. Turun di Mekah, ditolak. Padahal di Mekah pahala 100.000. Ternyata ada yang lebih hebat. Nabi kirim sahabat ke lapangan untuk apa ini? Arafah. Emang hakikat Arafah apa Pak? Coba pelajari lagi sejarah. Ternyata di Arafah inilah sahabat-sahabat diturunkan ayat sempurna. Apa ayat sempurna itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kita bahas satu-satu. Al-yawma, hari ini kata Allah, kusempurnakan agamamu. Loh, kok sempurna agama di lapangan? Kok sempurna agama bukan haji? Nah ini orang Islam keliru ini. Dipikirnya kalau sudah pergi haji sudah sempurna rukun Islam. Itu baru ibadah. Makanya ayat penyempurna itu bukan dalam ibadah, bukan. Ibadah tidak akan sempurna. Maka di situ dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agamamu. Dengan apa, Pak? Di dalam buku tafsir paling tua di dunia, Imam Baidawi mengatakan, kama liatuddin ya'ti bid-da'wah. Sempurnanya agama datang dengan dakwah. Dengan dakwah hijrah nusrah inilah manusia ini akan sempurna, saling mengingatkan, saling berwasiat. Tidak akan habis-habis ini agama. Tidak ada sholat tanpa dakwah, sholat. Tidak ada zakat tanpa dakwah, zakat. Tidak ada haji tanpa dakwah, haji. Dan tidak ada dakwah agama, tidak ada agama tanpa dakwah agama. Ini. Coba baca sejarah.
Sejarah baca Haji Wada. Ternyata Arafah itu adalah tempat mengeluarkan manusia ke seluruh dunia, membawa agama. Bapak punya gerobak dorong, jualan pisang palu butuh. Apa? Bapak punya gerobak pisang palu butuh. Hah? Bapak mau meninggal. Bapak tak kasih tahu anak bapak yang laki-laki. Nah, bapak mau meninggal besok. Ini bapak wariskan ini gerobak. Jangan sampai ibumu tidak makan, anakmu tidak makan. Betul. Si anak ini nggak tahu bodoh atau pura-pura bodoh, atau mau cari enaknya. Gerobaknya jual saja. Bapak marah nggak? Jual habis. Maka yang benar si anak ini, gerobak itu didorong-dorong. Didorong-dorong, dia jualan. Jualan, sehingga nggak mati-mati rezekinya. Ibunya tidak lapar, anaknya tidak lapar, cucunya tidak lapar. Karena apa? Perdagangan berjalan sebagaimana mestinya. Dan ternyata sempurnanya agama ini, apabila umat ini membawa agama ke seluruh dunia, baru sempurna itu agama. Jadi sempurnanya agama dengan apa, Pak? Dakwah. Agama sempurna dengan dakwah. Terus derajat yang kedua, apa Allah kasih? Wa atmamtu alaikum nikmati. Seluruh mufassirin sepakat nikmat di atas dunia yang diberikan Allah adalah turunnya nabi-nabi dan rasul. Itu nikmat paling besar. Kalau nikmat ini putus, berarti nikmat besar nggak ada lagi. Ternyata di situ muncul lagi. Wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini nikmat juga kusempurnakan kata Allah. Dengan apa sempurnanya nikmat? Diangkatnya umat ini menjadi dai-dai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak ini nikmat terbesar di kalangan umat Islam ini. Apabila bapak melakukan dakwah, sempurna bapak jadi orang paling besar. Orang paling tersayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Baru kalau Bapak sudah dakwah, Allah sempurnakan Bapak sebagai umat yang paling diberikan nikmat, baru kata Allah, waraditu lakumul Islam dina. Dan aku ridho Islam jadi agamamu. Ridho Allah ini bukan sederhana. Kalau Allah ridho dengan agama, syarat-syaratnya ditunaikan, maka umat ini punya kekuatan mengamalkan agama. Kalau Allah ridho, umat ini punya kekuatan mengamalkan agama. Masalahnya hari ini umat nggak kuat lagi mengamalkan agama. Masuk WC nggak pakai doa. Pergi haji pengen mabrur tapi tidak dakwah. Jangan lupa Pak, rukun Islam disempurnakan. Tetapi sempurnanya itu bukan dengan sa'i. Arafah. Terus Arafah bukan cuma duduk-duduk, habis itu pulang ke negara masing-masing. Harusnya dari Arafah itu, sebagaimana sejarahnya, manusia dikeluarkan ke seluruh dunia. Nggak balik-balik lagi sampai mati. Siapa siap nggak balik sampai mati? Jadi haji-haji ini yang masih punya utang, segera usaha dakwah. Yang belum keluar 3 hari, keluar 3 hari. Keluar 3 hari. Ada yang bilang 3 hari bid'ah. Nabi Zakaria 3 hari, berarti Allah bid'ah. Sekarang banyak orang-orang pura-pura ngerti agama, padahal nggak ngerti sama sekali dia. Main bid'ah-bid'ah aja. Coba lihat Nabi Zakaria, waktu mau ngasih mujizat, apa Allah katakan? Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Hei Zakaria, mujizat saya akan turunkan, tapi syaratnya jangan berbicara dengan bahasa dunia. Allah tukalliman nas, jangan bicara dengan bahasa dunia. Karena orang nggak ngerti ditafsirkan Nabi Zakaria gagu. 3 hari. Buat apa Allah kurang kerjaan, nabinya dibikin gagu cuma gara-gara mau dikasih anak? Bukan. Allah ini bebas daripada amalan sia-sia. Ternyata Nabi Zakaria itu tidak boleh ngomong dengan bahasa manusia. Maksudnya jangan ngomongin dunia.
Kenapa? Karena ayatnya indah sekali. Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Jangan bicara dunia 3 hari 3 malam. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Sambil dia keluar dari masjid, jauhlah sampaikan agama kepada manusia. Jadi bukan gagu, cuman gak boleh ngomong dunia, tapi harus sampaikan agama. Lihat 3 hari. 3 hari, begitu 3 hari udah selesai jadi asbab hidayah. Habis itu Allah kemana? Allah jawab itu permintaan Zakaria? Tidak. Allah belok kemana? Ke keluarganya. Jadi kalau bapak keluar 3 hari saja, hidayah akan balik ke rumah bapak. Lihat bahasa terakhirnya apa? Nabi Zakaria yang doa, tapi yang Allah akhirnya bicaranya kepada anaknya. Apa? Ya Yahya khuzil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan penuh kekuatan. Ya Yahya khuzil kitab biquwwah. Kitab ini maksudnya agama. Wahai Yahya, ambillah agama dengan kekuatan. Aku ridho. Maka orang-orang keluar ini anak-anaknya dapat hidayah. Siapa kekuatan yang kasih? Allah. Ya Yahya khuzil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Dan aku kasih kebijakan kepada kamu. Dikasih kebijakan dalam hatinya. Ini 3 hari. Bagaimana nggak ada dalilnya? Nabi Zakaria saja jauhlah sambil itikaf 3 hari di masjid. Bagaimana nggak ada dalilnya? Dalilnya lengkap. Maka dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak keluar ini yang dapat hadiah nanti anak istri bapak. Demi Allah Pak. Istri saya bukan anak pesantren, orang dunia. Dididiknya setengah mati. Boro-boro sholat tahajud. Sholat wajib juga. Zuhur mau asar, asar mau maghrib baru dikerjain. Begitu ditinggal 4 bulan di jalan Allah. Pulang-pulang lagi tahajud. Ini agama-agama mujizat. Jangan mikir seperti ilmu dunia. Kalau mau ngajarin orang nulis, dideketin, sini nulis huruf A begini. Enggak. Ini agama-agama gaib. Bapak harus melakukan amalan-amalan yang Allah suka, maka Allah turunkan kegaiban. La ilaha. Maka yang 3 hari ini jangan lepas lagi ya. Siapa mau tetap 3 hari? Setiap bulan 3 hari, jangan ditinggal. Siapa niat Pak? Niat Pak, angkat tangannya, dicatat Allah. Niat Pak, niat, angkat tangan. Masya Allah, mudah-mudahan semua niat. Cuman orang Bugis malu-malu rupanya. Niat ya, 3 hari dijaga. Karena ini yang menjaga iman. Dakwah menjaga iman. Tidak dakwah iman habis. Betul Pak. Ibadah tidak menjaga iman, dakwah menjaga iman. Ibadah tanpa iman kering. Ibadah dengan iman, hati menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian saja bayan subuh ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pedoman buat kita semua. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari saya sendiri. Dan yang saya sampaikan ini Bapak kelola dengan hidayah pertama. Apa hidayah pertama? Akal. Kita semua dikasih akal. Hidayah pertama adalah akal. Jadi akal kita saja, kita pikir saja. Katanya kita mau dunia akhirat berimbang. Oke, kita setuju. Mari dunia akhirat berimbang. Jadi Bapak tolong hubungan dengan Allah separuh hari. Hubungan kerja separuh hari. Berani nggak? Berani. Itu kalau berimbang itu. Kalau berimbang, Bapak nonton TV 1 jam, baca Quran 1 jam. Mau berimbang? Enggak Pak, kita nggak bisa berimbang. Hawa nafsu kita ini kalau nggak ada iman berkuasa dia. Sekarang pertanyaan saya adalah, Bapak-bapak sebelum tahajud di masjid ini, di rumah tahajud nggak? Coba jujur, tahajud nggak? Nggak. Kenapa? Apa Bapak nggak ngaji? Ngaji nggak? Ngaji. Nah itu. Bertambahnya ilmu tidak bertambah dengan Allah kedekatan. Enggak. Harus ada cara.
cara Allah, dakwah. Karena dakwah ini menaikkan iman. Dakwah ini menaikkan iman. Itu saja. Kuncinya cuma itu. Nggak dakwah habis. Pakai akal saja Pak. Bapak di rumah nggak dakwah. Bapak mati, istri nggak sholat, anak nggak sholat. Betul nggak? Ini yang di rumah saja. Nggak usah jauh-jauh dulu. Yang di rumah saja. Bapak cuma dakwah urusan dunia. Nah, jangan lupa ya. Kamu harus jadi insinyur ya. Bener-bener anaknya jadi insinyur. Ahli di bidang insinyur. Tapi dia tidak ahli di bidang agama. Titel dapat, mobil dapat, rumah dapat. Habis itu begitu mati, nggak ada iman. Jadi di rumah saja Bapak harus dakwah. Bagaimana kalau di rumah tidak dakwah? Habis ini agama. Agama cuma sampai kita. Sementara kita lama-lama tua masuk kubur. Saya yakin yang ada di sini ini 20 tahun lagi, separuh udah nggak ada ini. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Nggak ada yang mau. Tapi insya Allah Pak, malaikat Israel ini punya buku dia. Bapak kalau kredit motor, itu tukang tagih itu bukunya lengkap tuh. Tanggal sekian nggak bayar, lengkap. Ternyata Israel juga bukunya lengkap Pak. Wah, si Fulan matinya tanggal 12, hari Kamis jam sekian. Di sidrap. Dan gak bisa ketukar, pasti matinya di sidrap. Bukunya pasti. Karena bukunya datang dari satu hari Israel datang ke Palestina. Dia ngintip-ngintip tamunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah. Israel, kenapa kamu ngintip-ngintip tamu saya? Bukan begitu Sulaiman katanya. Aku ini lagi bingung. Bingung kenapa? Tamumu itu di catatan matinya di Cina, kenapa ada di Palestina? Sementara besok dia harus mati di Cina, di Palestina, di Cina. Kenapa sekarang ada di Palestina? Apa kata Sulaiman? Israel, Allah itu pasti benar. Orang dia lagi pamit, besok sudah ada di Cina, ambil tuh. Jadi Israel ini bingung juga dia. Yang maha tahu hanya Allah. Dia cuma petugas saja jalanin. Dia cuma petugas saja. Jadi sekarang malaikat juga lagi intip-intip Bapak nggak tahu. Diintip. Wah, ini udah pantas kayaknya nih. Tapi begitu lihat catatan, belum, belum. Tapi ini udah tua. Wah, biar udah tua Allah belum mau. Datang yang muda. Kenapa kamu ngintip yang muda? Ini kayaknya belum pantas ini. Jangan bilang belum pantas, di catatannya besok katanya. Jadi yang muda-muda juga jangan sombong. Mana tahu catatannya besok. Kita Pak boleh punya mau Pak. Kalau THR pengennya buru-buru dapat. Giliran Israel, kalau bisa jangan buru-buru. Jadi insya Allah Pak, ingat mati Pak. Banyak-banyak ingat mati. Karena ingat mati itu, barang siapa mengingat mati, maka dia akan tambah cinta kepada Allah. Karena kalau kita sudah dikubur, di situ ada Allah doang, nggak ada istri kita, nggak ada anak kita, teman-teman nggak ada semua. Karena saya belum pernah dapat satu suami meninggal istrinya ngotot, Pak ikut Pak, nggak ada. Atau istrinya meninggal, bapaknya ngotot, Ma, kita kan sehidup semati, Ma. Bapak ikut, Ma. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bapak-bapak, tingkatkan ini iman. Jadi caranya meningkatkan iman dengan dakwah. Kalau dakwah ini iman muncul. Kalau iman hadir, maka amalan semua punya kekuatan. Amalan punya kekuatan kalau ada iman. Iman hanya bisa hadir kalau ada dakwah. Itu saja rumusnya. Kalau nggak dakwah iman habis Pak. Habis. Saya pernah jadi Sekjen Alumni Timur Tengah Pak. Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni Timur Tengah itu saya. 2 tahun. Kalau lagi rapat ini. Yang ini Fakultas Syariah, yang ini Fakultas Tarbiyah, yang ini Fakultas Dakwah, yang ini Fakultas Tafsir, yang ini Fakultas Hadis.
Begitu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu, Allah manggil kita. Biar aja, nanti aja dulu, rapat dulu. Ternyata ilmu tidak menaikkan iman. Yang menaikkan iman apa? Dakwah. Bahkan ustaz-ustaz yang terima amplop, dia tahu juga. Di dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah orang yang nggak nanyain upah. Tapi dia kalau ngotot masih terima upah. Kenapa? Kenapa nggak kuat? Karena iman. Kalau orang punya iman, saya pernah hidup susah, Pak. Demi Allah hidup saya susah. Makan siang beras belum ketemu. Ceramah di Dispenda DKI, dikasih 1,5 juta. Alhamdulillah saya tolak. Maaf. Saya tidak makan dari uang beginian. Saya punya harga. Bahkan di sini, di tempat bupati yang dermawan. Kalau bupati kasih uang saya pulang sekarang. Jadi agama ini tidak bisa dipermainkan. Hitam-hitam, putih-putih. Kenapa saya malu pakai LC? Karena saya tahu nggak dakwah, biar LC, biar MA. Ingat Menteri Agama dulu. MA dia lulusan Mesir, tapi nyari-nyari batu. Di batu tulis. Nyari harta karun. Ini Pak, karena nggak dakwah. Maka bapak-bapak kalau mau selamat dunia akhirat dakwah, jalankan. Hidupkan kembali kerja wali-wali, kerja nabi-nabi, kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat 4 bulan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.